terima kasih. Nah, jadi saya sesuai dengan tugas kami di Palang Merah Indonesia, yaitu akan menyediakan plasma convalescence. Jadi plasma convalescence ini sesuai dengan dari suku katanya sendiri adalah plasma cairan darah, yaitu sembuh atau sembuh dari. Nah, itu plasma convalescence adalah plasma yang berasal dari seorang penyintas. Dalam hal ini kita sedang dalam pandemi COVID-19. Dan juga kepada seluruh panitia dari IPPAT, senang sekali kami terhormat bisa ikut bergabung di sini, punya banyak teman baru jadinya nih ya. Beda dari pengalingan darah, sekarang pengalingan bertanah. Iya, sebenarnya topik saya mungkin tadi sudah banyak juga diceritakan oleh Prof. Zubairi, dan juga dalam sesi tanya jawabnya tadi saya sudah mendengar beberapa sudah menanyakan mengenai plasma convalescence ke Prof. Zubairi gitu ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi, mungkin nanti kita banyak tanya jawab. Ini yang mau sharing saya atau dari panitia? Dari Ibu nomor ya. Nanti dari sendiri? Ya. Dari sendiri boleh diberikan ini? Slide. Iya, saya belum bisa share screen. Oke, baik. Share screen, Bapak Ibu panitia, mohon maaf, mohon izin. Baik. Oke. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi saya sesuai dengan tugas kami di Palang Merah Indonesia, yaitu akan menyediakan plasma convalescence. Boleh slide berikutnya, yang tadi sangat dibutuhkan oleh pasien, seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Zubairi. Slide. Jadi plasma convalescence ini sesuai dengan dari suku katanya sendiri adalah plasma cairan darah, kemudian convalescence bahasa Inggris convalescence, yaitu sembuh, artinya sembuh dari. Nah, jadi plasma convalescence adalah plasma yang berasal dari seorang penyintas. Dalam hal ini kita sedang dalam pandemi COVID-19, maka penyintas COVID-19. Nah, kenapa dianggap bermanfaat untuk pasien tersebut? Karena plasma tersebut dianggap mengandung antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau terhadap COVID-19 ya. Orang pasien yang terpapar oleh suatu virus biasanya akan membentuk antibodi atau tentara lah ya untuk dapat membunuh atau membasmi dari virus-virus yang masuk. Nah, maka dipikirkan bahwa si antibodi yang siap pakai ini yang sudah ada dalam tubuh penyintas pasti sudah pinter-pinter nih tentaranya kan, sudah tahu virus COVID seperti apa. Maka kalau kita ambil dari si penyintas ini kemudian kita berikan kepada pasiennya, akan membantu pasien tersebut untuk melawan virus-virus di tubuhnya. Seperti yang Prof tadi sudah jelaskan, bagusnya di fase awal ya, di fase-fase awal, karena memang di fase awal itulah jumlah virus itu sedang mulai banyak-banyaknya. Sedangkan tubuh kita nih biasanya kan kalau kemasukan virus baru, tahapannya respon imun itu kenalan dulu Bu. Kayak kita kan kalau ketemu orang masih baru, masih malu-malu, masih kenalan dulu gitu kan. Nanti udah kenal, lebih akrab, atau bahkan pertemuan kedua kita sudah lebih ingat. Nah, jadi tubuh kita dengan virus COVID ini juga pasti akan mengenali dulu, baru kemudian akan terbentuk antibodi yang banyak. Pada pasien-pasien tertentu mungkin respon imunnya agak lambat, jadi dia agak lama untuk mengenali sebuah virus dan membentuk antibodi, sehingga pada pasien-pasien inilah yang kemudian dibantu diberikan plasma convalescence. Gitu prinsipnya. Jadi untuk membantu si pasien itu menambah langsung saat itu juga antibodi atau tentara-tentara yang untuk melawan virus COVID. Nah, makanya bukan diberikan di fase akhir. Kalau dia sudah lewat di atas 7 hari, atas 10 hari, itu biasanya virusnya sudah mulai turun jumlahnya. Dan si pasiennya sudah bisa membentuk antibodi sendiri.
seperti Prof tadi bilang, ya kondisi pada fase-fase itu sudah merupakan kerusakan dari paru-parunya ataupun organ lain yang dampak dari reaksi di tubuhnya gitu. Jadi bukan lagi si virus sasarannya, tapi bagaimana kita harusnya mengobati dan memperbaiki fungsi dari paru maupun organ tubuh pasien, sehingga plasma konvalesen tidak lagi tepat diberikan pada pasien yang sudah lanjut atau juga sudah pasien yang di ICU yang sudah sangat kritis. Nah, pemberiannya tadi juga Prof sudah jelaskan, biasanya minimal 1 kali 200 cc, ada juga yang lebih dari 1 kali. Penelitian sebenarnya masih berlangsung tentang efektivitas dari plasma konvalesen ini. Baik dari Kementerian Kesehatan bersama Litbangkes itu juga belum selesai ternyata penelitiannya. Dan kalau boleh cerita, di luar negeri plasma konvalesen ini ya sudah dihentikan pemberiannya ataupun maksudnya dihentikan penelitiannya karena ya mungkin mereka sudah ada minum obatnya atau juga mereka sudah melihat bahwa bagusnya itu di fase-fase awal gitu, kan di fase akhir ini saya sudah masuk ke tahap kritis. Oke, slide. Nah, mungkin saya langsung kepada bagaimana cara kita mendonorkan plasma ya. Pertama pasti harus memenuhi persyaratan donor pada umumnya dari segi usia 18 sampai 60 tahun, kemudian juga bersedia secara sukarela. Seperti tadi ada pertanyaan, kenapa nggak semua pasien aja diwajibkan gitu kan? Ya karena sifatnya masih sukarela, namun dia mau menyumbangkan plasmanya. Kita tidak bisa langsung minta data ke rumah sakit, berapa sih kalian punya pasien yang COVID gitu kan, minta nomor teleponnya biar nanti kami langsung menghubungi dan minta mereka donor plasma. Wah, itu bisa dituntut nanti rumah sakitnya juga oleh pasien kan, itu namanya kerahasiaan pasien yang harus dijaga gitu, nggak sembarangan rumah sakit tidak bisa serta-merta langsung berikan saja nama pasien dan nomor teleponnya kepada kami yang pengumpul atau penyedia plasma ini. Jadi seharusnya mekanismenya ketika dia dirawat, mungkin ada yang memberikan edukasi, motivasi untuk menjadi donor plasma. Kemudian sudah ditawarkan bersedia tidak nanti kalau sudah keluar menjadi donor plasma dan nomor teleponnya diberikan kepada PMI misalnya untuk nanti dihubungi. Kalau sudah seperti itu, ada suatu pernyataan persetujuan dari pasiennya sendiri, maka rumah sakit lebih sudah legal lah ya, artinya sudah ada konfirmasi persetujuan memberikan kepada kami dan kami menghubungi pun juga memang atas dasar persetujuan dari pasien. Harusnya seperti itu mekanismenya dan sudah pernah coba disosialisasikan ke RSUD gitu bersama Dinas Kesehatan dan Pemprov dan kami PMI. Cuman ya mungkin karena keterbatasan petugas atau mungkin juga sekarang begitu banyak ya overload pekerjaan, belum sempurna lah sistem mekanisme seperti ini. Oke. Dan selanjutnya persyaratan berikutnya, donor pada umumnya itu tidak boleh memiliki penyakit hipertensi yang tidak terkontrol, sakit gula yang tidak terkontrol, atau kalau sudah sakit gula dengan insulin, tidak boleh memiliki penyakit stroke maupun penyakit jantung. Artinya kalau tekanan darah tingginya masih terkontrol, walaupun minum obat boleh donor. Kalau sakit gula tapi terkontrol gulanya ya sekitar 100 saja dengan obat minum boleh donor ya. Jadi yang sudah tidak terkontrol saja yang tidak boleh. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke persyaratan khususnya untuk donor plasma konvalesen. Karena kita tadi mau memang seorang penyintas COVID-19, maka harus ada hasil konfirmasi bahwa dia tuh memang sakit COVID loh. Dan hasil konfirmasi yang sampai saat ini bisa dipegang adalah hasil PCR positif. Itu wajib banget orang itu punya hasil PCR positif. Nah, pada awal kita mulai start penyediaan donor plasma, memang kita meminta hasil swab PCR negatif. Kita juga minta surat keterangan sudah sembuh ya, atau surat keterangan sudah sembuh, atau surat keterangan isolasi mandiri. Tetapi dalam seminggu 2 minggu terakhir ini karena permintaannya sangat tinggi sekali, maka
cukup dengan membawa hasil PCR positif, maka Bapak Ibu sudah bisa donor. Dengan catatan waktu sembuhnya, ya ini di paling bawah, waktu sembuh minimal 2 minggu dari hasil PCR negatif atau setelah dinyatakan sembuh, dan maksimum 3 bulan dari hasil negatif tersebut. Nah, kalau ternyata dia tidak punya hasil PCR negatif, maka kami akan menghitung 1 bulan dari hasil PCR positif. Dengan asumsi rata-rata kita sakit itu selama 2 minggu. Kemudian tadi 2 minggu dari sembuh. Jadi kan 2 minggu atau 2 minggu, dia sekitar 4 minggu 1 bulan. Dan kita bilang 1 bulan dari hasil PCR positif. Bila tidak ada hasil swab negatif maupun tidak ada surat keterangan sehat isoman maupun surat keterangan sembuh dari rumah sakit. Ya. Nah, kemudian gejalanya tadi mohon maaf mundur sedikit, gejalanya Prof mungkin tadi sudah menyebutkan juga bahwa minimal punya gejala sedang untuk bisa menjadi seorang donor plasma konvalesen, ya. Karena semakin banyak jumlah semakin besar gejalanya, biasanya respon imun tubuh juga akan semakin besar untuk membentuk antibodi tipe IgG, itu yang kita sasar untuk dapat diberikan kepada pasien. Nah, nah pada slide ini saya juga ingin menceritakan bahwa syarat menjadi donor plasma konvalesen yang lainnya adalah tidak memiliki riwayat penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis, ya. Jadi kita tidak mau dia sembuh dari COVID, tapi nggak tahu pulang bawa penyakit yang lain. Jadi harus juga dipastikan untuk hepatitis B, C, HIV, dan sifilisnya juga aman. Oke, slide. Ya. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan. Tadi saya juga lihat sudah ada yang menulis di chat, bagaimana dengan perempuan gitu ya? Karena banyak dituliskan diprioritaskan pada laki-laki dan kalau perempuan yang belum pernah hamil, gitu ya. Karena di sini saya tuliskan ada namanya antibodi, ya, yang bisa menyebabkan reaksi transfusi pada pasien yang menerima, baik antibodi terhadap sel darah merah maupun sel darah putih, disebut sebagai HLA, human leukocyte antigen. Nah, antibodi ini bisa terbentuk kalau seseorang terpapar atau kemasukan darah orang lain, misalnya ada riwayat transfusi, ya. Makanya kalau yang waktu sakit COVID terima transfusi darah atau transfusi plasma, maka belum boleh dulu dia menjadi seorang donor plasma, ya. Kemudian ibu yang sedang hamil, yang pernah hamil atau melahirkan atau keguguran juga, itu ada kemungkinan darah bayinya tuh sempat masuk ke aliran darah ibu. Maka si ibunya itu pun istilahnya sudah terpapar atau sudah terkena golongan darah lain, ya, darah lain. Dia membuat suatu antibodi juga bereaksi, jadi punya antibodi HLA kita sebutnya. Nah, antibodi ini maaf belum. Jadi antibodi ini ternyata nih yang di balon warna biru ini dia ternyata bertahan lama. Kalau antibodi COVID kan cuma 3 bulan, terus sudah turun, ya, sudah bisa hilang dari badan kita. Tapi antibodi HLA ini bertahannya tahunan, lumayan lama gitu. Nah, resikonya pada pasien bisa timbul gejala dari gatal-gatal, ya, tadi Prof juga sudah jelaskan, ada gatal-gatal, mungkin ada demam, ada shock, bahkan bisa sesak pasiennya yang kita pikir mungkin sesak karena COVID, ternyata bukan, bisa saja sesak karena antibodi HLA ini. Nah, si kita di unit transfusi darah itu belum bisa melakukan atau mendeteksi antibodi HLA ini. Tuh di UGD yang ada di Indonesia, ya. Memang kecuali di Jakarta kami mempunyai suatu pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi antibodi HLA ini, sehingga kita agak mentoleransi nih. Di Jakarta kita agak memberikan pelonggaran untuk perempuan yang anak bontotnya gitu ya, riwayat kehamilan terakhirnya itu udah di atas 12 tahun ke atas, maka diperbolehkan untuk donor plasma. Karena dari pengalaman kami mencoba mendeteksi anti HLA ini,
mayoritas yang anaknya sudah di atas 12 tahun ke atas itu sih negatif, antibodi HLA-nya sudah tidak terdeteksi. Walaupun ada 1 atau 2, makanya kita tetap lakukan screening deteksi anti HLA ini khusus untuk di Jakarta saja. Tapi untuk di daerah lain memang belum. Jadi memang kalau perempuan dengan riwayat hamil melahirkan di daerah lain tidak diperkenankan. Oke, silakan slide. Ya, ini nah, selain tadi laboratoriumnya, kita juga melihat secara fisik visual plasma convalescence ini harus baik, harus bagus, yaitu yang ini warna bening kuning ya, yang tulisannya normal plasma itu ada yang bagus, sedangkan di sebelahnya itu warnanya putih, itu namanya plasma lipemik, jadi dia banyak sekali kolesterolnya, tinggi kolesterol, sehingga tampak seperti putih susu keruh bergumpal-gumpal. Kemudian di bagian atas itu ada yang warnanya hijau, ada yang berwarna kuning sekali gitu ya. Nah, kondisi seperti ini tidak kita perkenankan atau tidak bisa diambil plasmanya, tidak bisa diberikan kepada pasien. Apa yang mempengaruhi warna plasma ini? Dipengaruhi oleh makanan, obat, kolesterol yang kita konsumsi sehari-hari. Pemeriksaan ini memang kita lakukan sebelum proses, sehingga kita bisa tahu kondisi pasien ini atau kondisi calon donornya ini layak atau tidak diambil. Slide. Nah, ini dia cara pengambilannya ya. Yang sebelah kanan metode konvensional, mungkin buat yang pernah donor darah sudah tahu ya, diambil dalam sebuah kantong seperti ini. Kemudian nanti kita akan bawa ke laboratorium, ya di sebelah paling kanan tuh ada mesin berwarna putih, ada lubang-lubangnya, di situ ada 6 lubang, di sanalah dimasukkan kantong-kantong darah tersebut, kita putar dan akan seperti yang di bawah terpisah, warna merah di bagian bawah, yang warna bening kekuningan di atas. Inilah yang warna bening kuning itu adalah ada plasma, yang merah di bawah adalah sel-sel darah merah. Kemudian kita akan pisahkan menjadi gambar di sebelahnya, ada tulisan plasma di dalam kantong tersendiri, dan yang PRSC itu atau berisi sel darah merah di kantong sendiri. Yang plasma inilah nanti yang akan kita siapkan, kita bekukan, yang dianggap nanti memiliki antibodi berasal dari penyintas. Tapi ini metode konvensional, kita hanya bisa dapatkan plasmanya sejumlah 150 sampai 180 cc. Ya, padahal tadi Prof sudah sampaikan kebutuhannya paling tidak 200 cc. Oleh sebab itu kita lebih memilih untuk mengambil plasma dari penyintas itu menggunakan aferesis. Gambar yang sebelah kiri aferesis. Nah, ini di situ ada sebuah mesin ya, sebesar mesin fotokopi gitu. Mesin ini ada alat pemutarnya di dalam, sehingga dia bisa langsung memisahkan seperti metode konvensional, tetapi di dalam mesin ini. Nah, kemudian dia pisahkan si plasma yang nanti ke kantong tersendiri yang ada di bagian atas, atau ada metode lain di bagian depan. Terus si sel darah merahnya diapain? Sel darah merahnya dikembalikan ke tubuh donornya. Proses ini aman, bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, ini proses ini aman sekali, dialirkan lagi ke dalam tubuh pendonor tanpa ada rasa sakit dan sebagainya, tidak ada sama sekali, ini aman, tidak menyakitkan, berlangsung sekitar 30-60 menit ya, nanti tergantung dari aliran darah pendonornya, kemudian juga jenis pemain apa yang kita ambil. Nah, karena kita lagi bicara mengenai plasma yang kita ambil itu berupa cairan, maka untuk recovery-nya ke pendonor sangat cepat sekali. Dengan kita nanti minum air putih 2 gelas, itu sudah mengembalikan lagi volume plasma yang ada di dalam tubuh pendonornya. Maka 2 minggu sekali dia sudah bisa kembali donor plasma. Beda dengan metode yang konvensional, karena seluruh darah merah yang kita ambil, maka 2 bulan sekali dia baru bisa donor plasma. Kenapa? Soalnya kan proses pembentukan sel darah merah itu lama ya, itu 120 hari kalau kita ingat pelajaran biologi dulu. Slide. Nah, selanjutnya plasma yang tadi cair akan kita bawa ke laboratorium dan akan kita proses. Untuk sebagai informasi bahwa unit transfusi darah yang boleh memproses seperti ini sebenarnya yang sudah mendapatkan sertifikat
GMP, Good Manufacturing Practice, atau CPOP, cara pembuatan obat yang baik oleh Badan POM. Jadi si plasma ini kan sudah dianggap sebagai obat ya, mau tidak mau, walaupun masih dalam penelitian dan terapi tambahan. Maka kami sebenarnya UTD ini semua proses yang kami lakukan harus seperti pabrik farmasi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah masuk ke pabrik farmasi atau pernah tahu ya pabrik farmasi begitu ketatnya aturannya, ya harusnya seperti itu. Kami di UTD memproses plasma itu tidak boleh sembarangan. Ya, ini adalah gambarannya plasma yang cair yang kita bawa ke laboratorium. Di gambar yang tengah kita bekukan dan akhirnya jadi yang sebelah kanan. Bentuknya akan beku seperti ini, kami simpan selama 1 tahun. Nah, ini sedikit sharing, ini khusus untuk di DKI Jakarta saja, tapi alur yang kami sampaikan bahwa ketika rumah sakit membutuhkan permintaan, maka harus ada dulu surat permintaan, formulir permintaannya ya, dan kemudian surat pernyataan dari dokter maupun keluarga bahwa sama-sama mengetahui plasma ini masih dalam penelitian, belum terbukti efektivitasnya dan pasti ada risikonya. Nanti kedua formulir atau surat tersebut dibawa ke PMI Jakarta. Nanti kalau tersedia stoknya ya kami berikan, bila belum tersedia maka apabila ada kerabat yang mau mendonor, maka kita lihat di sebelah kanan kami mempunyai WhatsApp chat 0856 8864 bisa dikirimkan ya. Sebaiknya harusnya mengirimkan dulu data-data calon donor ke sini, kemudian nanti petugas kami akan menelpon, wawancara by phone, memverifikasi data, dan kemudian memberikan jadwal sesuai dengan kesepakatan. Nanti pendonornya datang, kita lakukan proses seleksi, diproses, selesai, baru kita berikan ke rumah sakit. Slide. Nah, ini tahapan seleksinya memang, tadi seperti saya sampaikan, ini adalah obat, kita membutuhkan benar-benar yang kandungannya baik. Jadi ada semacam ada 3 tahap seleksi. Yang pertama tadi adalah pengiriman data dan wawancara melalui telepon ya, untuk menghemat tenaga dan waktu dari calon-calon donor. Apabila langsung datang maka ada 3 kali ngantri gitu kan ya. Tapi kalau dia sudah kita seleksi pertama by phone saja di rumah, kita telepon, nanti sudah ketahuan oh ternyata layak atau tidak layak untuk datang masuk ke seleksi kedua. Di seleksi kedua ini kami akan mengambil contoh darah Bapak Ibu untuk pemeriksaan titer atau jumlah antibodinya. Kami periksa juga darah lengkap untuk mengetahui kadar hemoglobin dan juga kita bisa melihat langsung tadi warna plasmanya. Kalau memang tadi sudah warnanya hijau, kuning atau bahkan keruh, jadi nanti berarti gugur di seleksi kedua. Setelah itu, bila lolos lagi tahap seleksi kedua, maka masuk ke tahap ketiga. Disitulah kita ambil plasmanya. Namun, jangan lupa kita belum melakukan uji saring penyakit. Maka kalau di PMI DKI, bersamaan dengan proses pengambilan plasma ini, setelahnya kami akan kirimkan ke laboratorium untuk uji saring infeksi, hepatitis B, HIV, dan sifilis, serta juga pemeriksaan golongan darah dan antibodi lain yang bisa menyebabkan reaksi transfusi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Dan plasmanya kita bekukan untuk disimpan tadi selama 1 tahun. Ya. Mungkin di beberapa UTD lain di luar Jakarta, tahap pemeriksaan uji saring infeksinya ini dimasukkan ke seleksi kedua. Oke. Tapi resikonya kalau masuk ke seleksi kedua, maka pendonornya pulang dulu biasanya. Ya. Jadi kalau yang di daerah seperti Depok, Tangerang, atau Bekasi, mereka pulang dulu. Nanti setelah hasil uji saring infeksi keluar, baru mereka akan datang kembali. Jadi datang 2 kali. Di Jakarta kami memasukkan pemeriksaan uji saringnya di tahap ketiga, namun memang pendonornya akan menunggu dulu hasil pemeriksaan titer antibodi selama 1 jam, baru masuk ke tahap ketiga. Dan dari tahap ketiga sampai darah bisa dikeluarkan itu yang nanti butuh waktu 24 jam. Slide. Nah, sedikit tips buat Bapak Ibu yang mau donor plasma convalescence. Pertama, harus sehat, kemudian tidurnya yang cukup ya, minimal 5 jam deh. Minimal 5 jam sebelumnya, tidur nyenyak, pulas, terus konsumsi makanan yang rendah kolesterol, rendah karbohidrat 1 hari sebelumnya, minum air putih 2 gelas sebelum dan sesudah proses donor plasma,
Kalau datang sudah makan 4 jam sebelumnya, dan pada saat lagi proses donor memang 1 jam tadi ya, 45 menit sampai 60 menit, tangan tidak boleh bergerak, tapi kaki masih boleh. Kaki boleh digoyang-goyangkan, rileks saja supaya aliran darahnya lancar dan bagus. Right? Ya. Demikian jadi presentasi dari saya bahwa untuk mendapatkan plasma konvalesensi yang bermutu memang banyak persyaratannya harus dipenuhi. Ini semuanya demi keamanan dari si donornya sendiri, pasien, petugas dan lingkungan saja. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.